Oke, halo semuanya. Kita lanjutin bareng sama Sigit. Sekarang kita ngomongin nganu ya, Selenium Basic. Lanjutin yang Selenium dulu. Ini eh, kita mau bahas tentang ada website, terus ada linknya, kemudian kita akan mendownload banyak file dari situ ya. Mendownload banyak file. Kalau ini kasusnya kita ambil yang JPG aja. JPG sama PDF mungkin ya. Nah, untuk contoh kasusnya kita bisa pakai punyanya anu info publiknya KPU. Nah, ini misalnya. Nah, ini oke, kita pakai ini aja. Ini pemilihan gubernur deh. Nah, misalnya ini kan ada link-linknya nih. Linknya bisa berulang nih di sana. Di bawah sana mungkin ada lagi nih nanti linknya. Nah, ini kan dalingnya ya kan. Tapi kita akan fokusnya untuk barang yang simpel-simpel dulu deh. Misalnya kita mulai dari yang paling kecil. Misalnya Jakarta aja ya, Jakarta. Nah, ini Jakarta. Misalnya di Jakarta Timur deh. Atau yang ke paling kecil dulu. Nah, Duren Sawit, Pondok Rambu. Nah, ini kan ada data TPS nih. Misalnya TPS berapa deh? 59. Yang ke tengah lah. Itu ya. Ini 59. Nah, di sini kan ada gambarnya nih. Tiga gambar ini akan kita ambil, ya kan? Ini 59. Terus ada TPS yang lain kan? Nah, ada TPS 1 2 3 4 5. Nah, kita kalau masukkan satu satu link, misalnya kita masukkan linknya ini yang 59 tadi misalnya ini. Kalau kita masukkan link ini, URL-nya dia ke sana, maka dia akan mendownload gambar PDF yang ada di sini nih, di area ini nih, di area ini ya. PDF-nya ini. Nah, PDF-nya ini nih kan ada yang bentuknya source, ada yang bisa diklik dibuka sendiri begini nih ya, gitu ya. Oke, itu sama saja. Mau kita bisa ngambil yang mana aja. Tapi di contoh ini saya makainya yang href-nya ya. Kalau image-nya kan pasti tag-nya image, nanti ada atribut src-nya, source-nya. Tapi yang saya ambil ini pakai tag-nya Anchor, angkornya dia, angkor linknya untuk buka ini, kemudian kita akan ambil href-nya ya. Oke, gitu. Jadi kita akan mengambil tergantung dengan apa yang ada di sana. Jika saya memasukkannya adalah link ini, linknya ini kan kelurahan nih, kalau nggak salah kode kelurahan ini, maka dia akan mengambil setiap yang ada di TPS itu gitu ya. Ceritanya begitu tuh. Kalau saya ngambil yang lebih luas lagi, ini di kecamatan di sini, berarti dia akan mengambil di setiap kelurahan ini, lalu dia masuk ke setiap TPS-nya, lalu dia download semua filenya. Nah, hasil downloadnya akan kita letakkan di sana dan saya sudah buat filenya. Kita akan masukkan ke sini misalnya ini di folder image ini ya. Nah, saya nggak bahas tentang caranya ngetik skripnya live ya. Ini udah saya buatkan. Nah, nanti kita bahas bunyi skripnya saja. Oke, apa bunyi skripnya ini. Nah, terus kita akan mengambil di level yang mana. Misalnya tadi di levelnya yang Pondok Bambu 1 dulu deh ya, 1 TPS ya. Ya, agak ke tengah biar nggak kelihatan dia cuma ngambil yang pertama tok. Misalnya ini kita, oke, di sini saya masukkan. Nah, ini adalah areanya. Kemudian kita bisa mulai jalankan skripnya, gitu ya. Ceritanya akan seperti itu. Nanti dijelaskan skripnya. Jadi kalau dia ngambil, dia akan mulai membaca, gitu ya. Nah, ini kan dah keluar nih. Image-nya akan mana nih? Waduh, image-nya nggak masuk kali ya. Oh, masuknya malah di Pilgub. Di salah tempat. Sebentar. Kita ulangin. Dia masuknya kok malah ke situ kan? Harusnya kan ke sini ya. Oh, bener ya. Di data Pilgub image. Mana tadi? Kenapa dia nggak larinya ke situ? Coba deh kita running ulang ya. Oh, lupa ininya nggak ada. Nah, kita tutup pakai itu ya. Gini nih kayaknya. Oke.
coba ya, saya delete. Oke, ini kalau saya run itu nanti jadinya, nah ini nanti dia masuknya ke situ. Oke, udah cocok seperti itu ya. Nah, skripnya sendiri itu bisa kita lihat di sini. Oke, nah ini ada mod KPU-nya. Ini bagian yang untuk downloadnya. Saya biasanya pakai apa? WinAPI-nya. Ini function API-nya, oke. Kemudian ini untuk manggilnya tadi yang kita panggil dari sini nih, bisa dibuatkan satu tombol di sinilah misalnya, terus menjalankan si ini runtime ini. Oke. Nah, di sini nih dia mulai mengambil si URL dasarnya. URL dasarnya dan lokasi folder penyimpanannya, gitu ya. Nanti hasilnya akan dia tulis mulai dari baris di tabel yang ada di baris kelima di sini. Oke, akan ditulis di situ ya, ceritanya begitu. Yang ini adalah membersihkan tabelnya kan, dari A5 itu. Oke. Dan ini adalah proses untuk pengambilan datanya. Dia akan mulai masuk ke setiap link yang ada di sini, tadi di TPS 509 tadi. Dia akan masuk ke situ, lalu dia akan mulai baca ke dalamnya, gitu ya. Nah, ini kalau udah selesai. Sekarang di bagian ini nih, ini satu contoh runtime yang dia rekursif ya. Jadi dia akan memanggil dirinya sendiri lagi nanti. Kan dia kan membacanya kan jadinya statusnya kan misalnya saya ada di sini nih, ada di kelurahan di link ini nih. Kalau di link ini dia akan membaca mulai dari link dia akan dibuka di sana di new browser aja deh yang gampang ya. Di sana saya buatkan new browser lalu dia mulai download gitu ya. Kalau situ selesai nanti dia pindah ke yang berikutnya, yang TPS berikutnya dia akan buka ke sana gitu ya, dia akan buka ke sini terus download lagi dan seterusnya gitulah. Itu rekursifnya begitu ceritanya nih. Nah, bagian ini untuk kita menghindari kalau nanti ada yang double link, linknya double kan, misalnya ada dua potongan misalnya. Di sini mungkin ada nih. Oh, enggak ada di sini. Nah, ini kan bisa ada dua nih dia di sini nih, ya kan? Maka kita cukup fokus di satu tempat itu saja, gitu ya. Oke, kita hanya ngambil satu link itu saja. Itu jebakannya nanti dia di sini kita. Ini untuk satu kita buatkan satu baru. Kita buka browser baru. Jadi yang paling gampang kalau yang nanti mau dikembangkan lagi ya pakainya ya window ke window, tab ke tab gitu ya. Itu ngaturnya di daerah sini rada rumit sedikit lah. Ini yang paling gampang lah. Nah, karena tipikalnya dia ini kalau saya buka itu biasanya lah ya. Kalau saya buka itu misalnya ini ya, itu biasanya muncul pop up tuh. Jadi beberapa website itu kadang-kadang dia muncul pop up itu tadi untuk jebakan ke pop up-nya supaya dia enggak. Kalau misalnya dia muncul pertama, nah biasanya gini nanti ada pop up-nya, maka dia akan kita harus bikin jebakannya, kita ambil ke jalur yang lainnya dulu, baru nanti kita tutup dengan prosesnya. Nah, proses intinya di sini. Jadi ini hanya membukakan saja untuk menyiapkan supaya pop up-nya bisa kita lewati nanti ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita nyari si A-nya. Jadi di setiap di sini nih itu pasti akan ada angkornya dia. Semua angkornya itu kan pasti ada itu nanti di situ nih. Karena jadi satu tabel ini kan di sini angkor semua nih. Nah, ini bodinya ini masih angkor semua nih. Kan ada angkornya kan. Nah, kita akan ambil setiap angkornya itu tadi, href-nya gitu ya. Oke, kemudian di setiap href-nya itu nanti kita akan loop dia. Dari setiap loop itu kita akan ambil alamatnya, si HTTPS-nya kita simpan, terus kita cek dia itu ada beneran ada teksnya enggak, terus dia itu sudah ada di induknya atau enggak, di induk URL-nya ini ya yang kita kirim berdasarkan dari atas.
dan seterusnya begitu. Terus kita cek apakah dia itu di dalam si refnya tadi ada JPG-nya, misalnya kalau sudah masuk ke dalamnya sini kan, ini kalau sudah masuk ke dalamnya TPS kan nanti kan biasanya kan ada mana TPS 03 nya kalau sana ini misalnya TPS 03 ini kan pasti di sininya kita memakai yang Href kan, angkor kan, bukan yang image source ya, tapi yang Href nih di sini kan ada JPG-nya. Oke, nanti ada di beberapa kasus mungkin dia hasilnya sudah ada rekapitulasinya bentuk PDF, maka ini hanya untuk mengambil membentuk nama filenya, ini untuk downloadnya ke tempat itu berdasarkan si Href tadi, Href si JPG-nya. Kalau memang itu JPG, kalau enggak ya enggak. Kalau dia ternyata di situ tuh dia bukan JPG ya, dia akan lompat langsung ke sini ya, akan sampai ke sini, maka dia akan dia akan masuk ke link itu lagi, lalu mulai jalanin ini lagi gitu ya, terus begitu sampai selesai gitu ya, sampai dia ketemu seperti ini PDF atau JPG, nanti dia download gitu ceritanya. Itu sebenarnya skripnya seperti itu. Jadi bagian yang ini nih murni bagian yang ini adalah controllernya, kita mau ngapain nih bagian ini tergantung kasusnya ya kan. Jadi ini dikembangkan lebih lanjut nggak masalah gitu ya. Kalau mau mengembangkan tabnya berarti di daerah sini nanti gitu. Oke, gitu. Ini pakai waktu widthnya 500, siapa tahu dia loading gambarnya agak lama gitu ya. Nah ini skripnya ceritanya begitu, hanya begitu saja sih. Oke, nah kita bisa mencoba. Oh ya lupa, ini tadi kan di headless modenya. Kalau headless kan berarti dia nggak kelihatan. Nah, saya ulang ya, nih, dihapus dulu deh hasilnya. Jadi headless itu kan jadinya tidak tampak nih hasil ini. Saya hapus deh. Itu nanti langsung dihapus, sebenarnya langsung dihapus oleh dia. Cuman untuk memastikan aja, ini kalau headless nanti dia nggak kelihatan tuh tata keluar hasilnya di sini, kita nggak lihat windownya. Dia buka windownya di sana, ceritanya kan begitu, dia langsung ada aja gitu ya. Nah ini kan saya hapus lagi ya. Sekarang saya akan buatkan supaya dia nggak headless. Kalau dia nggak headless, nanti dia akan menampilkan setiap window browsernya yang dibuka sama dia. Ini lagi saya akan ini yang enggak headless, jadi kita bisa lihat tuh dia buka itu ada pop up-nya kan tadi kan ya. Nah itu dia. Oke, kita ini keluar lagi. Oke, nah kita bisa memasukkan link yang agak ke atas sedikit gitu ya, misalnya satu kelurahan gitu misalnya. Ini saya naikkan stepnya, saya ngambilnya Jakarta Timur. Oke, nah, Jakarta Timur saya ambil yang Duren Sawit aja. Duren Sawit, di sini ada Pondok Bambu. Nah misalnya semua TPS ini nih ya, semua TPS ini, maka ini saya masukkan kelurahan. Ini semua TPS ini nanti akan dibuka sama dia dan di download satu-satu. Ini saya paste sini, ini sudah punya kelurahan. Kemudian saya besaran, ini belum ada gambarnya di situ ya. Oke, ini siaran, ini bisa dipasangin tombol, pakai contoh ini kasih tombol ya, sudah saya kasih contoh deh, pakai sip aja, nggak usah pakai, kan biasanya orang pakainya ini pakai kontrol yang bikin ini, insert form control atau activate control gitu kan ya. Monggo lah, saya sukanya pakai ini aja deh, dah bebas. Mau ditulis-tulis itu ini assign makronya gitu. Oke, nah ini kalau sudah assign makro di sini, saya bisa atur deh, misalnya sipilnya kasih kuning dah, kuning gitu, terus ditulisin misalnya ini mulai gitu, execute gitu. Udah, ini pasangin di tengah gitu ya, gedein sedikit, dah deh, put gitu misalnya di execute. Nah
ini kan keluar nih ya, sedikit gitu ya. Nah, di sini nih biasanya masih kelihatan tuh. Nah, kalau saya sudah masangin tombol gitu, biasanya di sini saya pasang, saya sembunyikan. Ini supaya dia nggak kelihatan di sana. Opsional lah. Nah, gitu. Maka nanti dia di sini sedang nggak kelihatan tuh. Oke, sedang nggak ada kelihatan. Gitu ya. Dan ini misalnya kita running saja ya, skip gitu. Maka dia akan mulai baca. Ini belum di off kan? Supaya kita bisa lihat tuh. Tuh dia akan baca setiap TPS-nya. Nanti dia TPS 2 diambil filenya gitu ya. TPS 3 di kontak dan seterusnya. Gitu kan? Itu akan ditulis di sana dan filenya akan masuk di sini. Oke. Nah, ini kan kelap-kelip. Tadi caranya matikan hanya tinggal diaktifkan lagi si argumen, itu argumen put argumen headless itu kayak yang di bawah itu tuh. Di bagian proc private get data KPU itu nanti kan ada baris setelah set put sama dengan new web driver itu ada yang di nonaktifkan, itu diaktifkan saja supaya nggak kelihatan ininya. Ini kan sengaja ditampilkan kan karena siapa tahu nanti kalau pengen dia tutup nanti dia muncul lagi untuk ngambil TPS 16 itu filenya gitu ya ceritanya. Nah, sekarang karena kita ini kan pakai Selenium Basic ya, berarti kan bahasanya kan pakai VBE. Kita tahu lah VBE itu speednya nggak bagus-bagus amat. Nah, kadangkala kalau mau agak cepetan dikit ya, walaupun udah lambat nih ngambil kayak gininya aja lambat, kita jalankan langsung. Nah, si aplikasi seperti ini nih langsung pakai VB Script untuk dia buka ke banyak Excel sekaligus dan dia mulai running, dia isikan banyak banyak tempat itu. Jadi kita ngambilnya bisa per kelurahan aja supaya dia lebih cepat daripada dia scrolling. Dia mulai dari DKI Jakarta lalu dia masuk ke dalam ke setiap ke kabupaten kotanya, di setiap kabupaten kota nanti dia akan masuk ke setiap kecamatannya, di setiap kecamatan dia akan masuk ke kelurahannya, di setiap kelurahannya dia akan ngambil setiap TPS-nya, itu kan akan lama sekali kan. Ini kan secara bahasa prosesnya itu memang kurang optimum lah. Gitu ya ceritanya. Ya beda halnya lah kalau, tapi setidaknya itu kalau kita bisa membuat dia jadi multi thread ya kita multi thread kan. Kalau pakai VBA gitu ya, pakai banyak instansnya si apa itu Excelnya misalnya, atau bikinnya di mana, di PowerPoint juga bisa, di mana juga bisa, atur aja deh itu tinggal hanya masalah penyimpanannya aja kan. Kalau di Excel tuh bisa ditulis ke worksheet, kalau di tempat lain mungkin ya harus dalam variabel gitu ya, atau langsung ke database misalnya. Itu ya ceritanya. Nah ini kan udah jalan sampai berapa, 49 gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Secara konsepnya karena ini dia rekursif, jadi poinnya di pertemuan ini adalah bahwa dengan Selenium pun ketika dia websitenya adalah relatif punya struktur yang tetap, kita bisa melakukannya secara rekursif. Kalau struktur tabelnya nggak tetap pun, maka kita harus tetap bisa jalan, hanya mungkin banyak beberapa kondisi-kondisi di dalam sana yang harus kita tambahkan sendiri lagi ya. Gitu ceritanya, kisahnya begitu. Nah, ketika kita mau download sesuatu yang dia itu ada angkornya pakai href itu, walaupun itu bentuknya image, maka kita ajuannya ke href tadi itu. Tidak langsung ke image source-nya. Kalau image source-nya kan itu si lambang KPU di website ini pun juga image source. Nanti kita akan dapat download lambang KPU banyak sekali itu kalau di website ini kan, nggak efisien. Jadi kita membatasi mana yang harus di download gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ini si website ini nih karakteristiknya adalah barang pokoknya itu bisa ada angkornya, maka kita pakai angkornya gitu ya.
Jadi ketika kita mau mendownload image itu harus tahu persis image yang mana nih, semua image itu termasuk logo-logonya yang ada di website atau image tertentu dari satu produk. Nah kan, oh tertentu dia ada di blog ini ya, blognya kan bisa beda-beda nanti di setiap page-nya kan, misalnya ke website yang lain bisa beda lagi misalnya. Ya kalau cuman ngambilin satu website gini ya, ya seperti inilah, gampang lah seperti ini, bisa diatur lah dia mau ngambil di bagian mananya, bisa kita bisa tahu pathnya lah, expatnya atau CSS yang juga selektornya juga tahu lah. Tapi kalau kita ngambil dari website yang beda-beda kan beda cerita lagi. Ya ya, tapi jelas untuk apa namanya si VB Selenium Basic itu kan Selenium untuk Visual Basic, jadi bahasa VBA kan ya, itu lah ya beginilah klik ya. Kalau di headless dia lebih cepat dikit. Oke. Ini yang ada pop up disclaimernya itu tadi yang kita lewatkan pakai skripnya yang ini nih ya, apa tuh tadi, nah yang di atas tadi. Oh nah ini yang pakai pilkada Walcott tadi itu, karena kan di sini kan ada dua jenis nih ya kan, ada gubernur dan ada Walcott. Nanti kalau kita lagi ngambilin data misalnya di website ini ya, pemilihan bupati wali kota, maka dekonya pakai yang gubernur itu ceritanya gitu ya. Kalau udah gitu kan kayaknya gampang ya, udah kayaknya cukup lah gitu, atau mau nunggu selesai ya wis lah, ini kayaknya udah selesai sih, ini udah selesai. Dah ini udah semuanya. Nah, kenapa kok kita repot-repot menuliskan ini? Begini loh. Kadangkala filenya itu kan bentuknya seperti itu. Kita kan untungnya mereka sudah nulis nih di sini nih. Untuk linknya, untungnya loh ya. Ini kan alamatnya di sini ini kan sudah ada. Terus sampai ke nama filenya gitu ya. Ini kan ada kode si TPS-nya ini sudah nih sebenarnya di sini ya kan. Tapi kalau pas kita nggak nemu si siapa tadi yang namanya di dalam filenya itu menampilkan bahwa dia adalah punyanya si TPS ini, nah kita kan jadi kesulitan untuk melukapnya. Maka untuk jaga-jaga itu kita akan tulis itu asalnya dari mana, ini filenya namanya apa, yang bisa jadi sembarangan, nggak ada kode-kode yang bagus seperti tadi, kita tuliskan ini, lalu ini nama filenya untuk kita bisa memproses di tempat lainnya lagi, entah di database, entah pakai Power Query, entah pakai apa, sehingga kita bisa ketemu mana filenya punya siapa gitu ya. Ceritanya hanya itu aja. Oke, jadi untuk yang bagian ini sudah jelas. Ini juga bisa di off, dan jangan lupa semakin tinggi ke sana semakin dia dalam levelnya. Jadi kita ngambil rootnya, kalau ini tadi dari kelurahan, begitu kita naik ya, rootnya kita geser ke kota atau malah ke provinsi atau malah ke nasional, maka proses rekursifnya akan lama sekali ya. Jadi mending dipecah-pecah jadi berapa instans ini mengerjakan yang di kelurahan ini atau di kota ini atau di provinsi ini gitu ya. Nah, gitu ya. Karena memang bahasanya si basic ini rata-rata lambat lah. Kira-kira gitu ya. Untuk skripnya ada di sini. Nah, gitu ya. Ceritanya cukup lah ya. Ceritanya udah cukup lah ya. Segitu saja ya. Ini jadi website KPU ini hanya contohnya aja ya. Oke, see you.